Shalom adik-adik jelek semuanya. Kembali lagi bersama Kak David di sini akan menemani kalian di Firman Online. Oke. Nah, adik-adik semua, Kak David habis dari supermarket nih. Kak David belanja apa nih ya? Mau tahu nggak? Nah, tapi sebelum kita mau lihat isi keranjang belanjanya Kak David, hari ini Kak David mau nyampaikan firman, tapi kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Kita minta pimpinan Tuhan Roh Kudus untuk menerangi kita akan firman Tuhan hari ini. Yuk semuanya sikap berdoa. Adik-adik bisa pejamkan mata. Kita mau sikap doa, kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Yuk. Kembali kami datang kepadamu Bapa, kami mengucap syukur Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Kasih setiamu tidak berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan. Nyatakan isi hatimu, sampaikan pesan-Mu. Tuhan Roh Kudus, tolongi kami. Buat kami ini mengerti Tuhan akan kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, oke, kita udah berdoa nih. Ini saatnya Kak David mau tunjuk ini hasil belanjanya Kak David tadi di supermarket. Kira-kira ada yang tahu nggak Kak David belanja apa hari ini? Kak David kasih clue deh. Kak David hari ini belanja buah. Kira-kira buah yang pahit atau buah yang manis ya? Tentunya buah yang manis dong. Coba adik-adik tebak kira-kira apa ya? Warnanya merah, bulat, kecil. Apa? Ya, Kak David hari ini belanja buah anggur. Sebentar ya, Kak David buka dulu ya. Wah, mantap adik-adik. Keren. Buah anggurnya merah-merah, pasti ini manis ya. Kak David mau coba Adik-adik mau nggak? Adik-adik pernah makan buah anggur nggak? Kira-kira Kak David mau satu coba. Kira-kira buah anggur itu rasanya apa? Pahit, kecut, atau manis? Nah, kalau anggur yang matang, yang merah seperti ini nih, mesti rasanya manis. Kak David cobain dulu ya. Beneran adik-adik, manis sekali. Ini tandanya buahnya sudah matang dengan sempurna. Manis sekali adik-adik. Dan buahnya besar-besar. Wah, mantap. Hari ini Kak David mau cerita soal tentang pohon anggur. Tapi bukan untuk mengajari kalian cara menanam anggur ya. Tidak. Tapi hari ini kita mau belajar perumpamaan Tuhan Yesus yang menggambarkan dirinya seperti pokok anggur yang benar. Adik-adik, siapa adik-adik di sini yang pernah lihat pohon anggur? Kak David pernah lihat nih, karena di saudaranya Kak David ada tuh pohon anggur. Pohon anggur, kalau adik-adik yang belum pernah lihat, nih gambarnya kayak gini nih. Pohon anggur itu memiliki satu batang tunggal. Biasanya satu batang tunggal itu besar adik-adik. Dan dia memiliki ranting-ranting atau cabang-cabangnya yang merambat sangat banyak. Nah, dari ranting-ranting inilah akan tumbuh bunga, daun, dan bunga tersebut berubah menjadi akan menghasilkan bulir-bulir buah dan akan menjadi buah yang kayak gini nih, yang gede-gede. Tandanya kalau buah tersebut matang, itu ukurannya pasti gede. Nih, pasti segini-segini nih. Bukan yang kecil. Dan biasanya kalau yang merah ini, kalau warnanya udah merahnya merah, bukan merah muda lagi, tapi merah tua, itu tandanya buahnya matang sempurna dan manis seperti tadi yang Kak David cerita. Nah adik-adik, kenapa sih kok Tuhan Yesus menggambarkan dia ini pokok anggur yang benar? Kenapa ya adik-adik? Karena di dalam Tuhanlah terletak sumber kehidupan kita. Bayangkan adik-adik, kalau carang tersebut atau ranting-ranting tersebut itu terlepas dari pokoknya.
Apa yang terjadi adik-adik? Kak David kasih contoh ya. Nih, ranting ini seperti ini adik-adik. Nih, ini ranting. Kak David mau ambillah. Ini seumpama rantingnya, Kak David potong. Nih, lihat ya adik-adik ya. Bentar ya. Nah, nih, rantingnya terlepas dari pokok tunggalnya adik-adik. Apa yang terjadi? Kalau yang ranting ini terlepas dari pokoknya adik-adik. Kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Ranting tersebut mati adik-adik. Daunnya pasti layu. Setelah layu, kering. Biasanya sang petani kalau sudah melihat rantingnya mulai mengering, layu, dia akan ngapain adik-adik? Dia akan membersihkannya. Dia akan mencabutnya dan membuangnya ke sampah. Nah, ada ayat hafalan nih buat kalian nih. Yuk sekarang buka Alkitabnya. Yuk, Kak David ada nih di Alkitab. Kak David pakai infonya Kak David ya. Buat adik-adik yang di rumah, kalau punya Alkitab bisa dibuka. Yang punya gadget juga bisa dibuka di Bible. Kita buka di Yohanes 15 ayat 1. Kak David tunggu ya di Perjanjian Baru. Yohanes 15 ayat 1. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, amin. Kak David bacain ya. Adik-adik juga baca di rumah. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kak David ulangi sekali lagi ya. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Wah, luar biasa adik-adik ya. Tuhan Yesus menggambarkan pokok anggur yang benar. Berarti seperti tanaman anggur tadi nih. Kalau kita ini ranting-rantingnya itu tidak melekat atau tidak nempel dengan pokok anggur itu, berarti kita akan apa? Kita akan mati adik-adik. Kita akan layu, kita akan kering, kita akan dibuang. Kak David gak mau ya salah satu dari kita akan terbuang. Kak David mau kita akan terus tetap menempel dengan pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Bayangin adik-adik, kalau semisal itu sang petani ngelihat pohon anggurnya banyak yang layu, banyak yang kering, bahkan buahnya jarang-jarang. Kira-kira sedih nggak ya adik-adik petani tersebut? Pengusaha tersebut sedih nggak ya? Sedih banget. Adik-adik semisal nih lihat pohon anggur tapi ternyata nggak berbuah. Padahal adik-adik kepingin nikmatin buah anggur yang enak, yang manis itu, tapi nggak berbuah. Kira-kira sedih nggak? Sedih ya. Makanya kenapa kita mesti menempel? Supaya kita berbuah. Ikuti Kak David. Supaya kita berbuah. Dan buah kita ini lebat sekali dan manis rasanya. Kalau buahnya itu pahit, gimana kira-kira ya? Adik-adik mau nggak ya kalau buahnya pahit? Nggak mau ya. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita menghasilkan, kalau kita anak-anak Tuhan ini menghasilkan perkataan yang jahat, perkataan yang pahit, tindakan kita, perlakuan kita kepada teman-teman kita itu jahat, pahit. Wah, kira-kira orang yang lihat seneng nggak ya? Kira-kira kita punya banyak teman nggak ya? Pasti nggak ya. Kita akan dijauhin, kita akan dibenci. Nggak usah main sama itu aja. Itu kata-katanya kasar, sukanya mukul. Nah, kalau kita itu tinggal melekat dengan sang pokok anggur, Tuhan Yesus, pasti deh Kak David percaya. Buah kita lebat dan manis rasanya. Ada lagunya loh adik-adik. Adik-adik di rumah pasti tahu deh. Lagu sekolah minggu yang sangat terkenal sekali. Lagunya Yesus pokok dan kitalah carangnya.
tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Tuh, sesuai dengan firman Tuhan toh. Pastilah engkau akan berbuah, dan buahmu akan manis dan dinikmati banyak orang, sehingga hidupmu jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Wah, luar biasa adik-adik ya. Terus bagaimana nih supaya kita ini tetap berbuah, tetap jadi berkat bagi banyak orang? Satu-satunya cara ialah kita mesti melekat dengan Tuhan Yesus. Kita mesti dekat dengan Tuhan Yesus. Setiap hari, setiap saat, Tuhan juga yang Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, kita sapa, kita ajak ngobrol adik-adik. Jangan pernah kita diemin, sebab Tuhan Roh Kudus tinggal dan hidup dalam hidup kita. Wah, luar biasa adik-adik ya. Oke, sebentar kita mau doa penutup. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan buat firman Tuhan dan pesan Tuhan hari ini. Yuk semuanya lipat tangan. Kita mau sikap doa. Kita mau mengucap syukur buat pesan Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami telah mendengarkan pesan-Mu. Biarlah tinggal dalam hidup kami dan tidak pernah dicuri dari hidup kami oleh si iblis Tuhan. Tuhan, materaikan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biarlah hidup kami selalu menempel, melekat dengan pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Biar hidup kami berbuah sangat lebat, buah kami manis, dan buah kami dinikmati banyak orang. Kami jadi berkat, kami terang dan garam dunia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.